I know what you're thinking. Can't we just stay in? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy and lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause nobody's in the pouring rain. And things, they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari SMKN 8 Jakarta, jurusan Bisnis Digital. Kami di sini akan mewawancarai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang K3, yaitu PT Rekayasa Industri. Ayo kita simak videonya. Your morning eyes, I could stare like watching stars. I could walk you by an hotel without a thought. You'd be mine, would you mind if I took your hand tonight? No, you're all that I want this life. I imagine we fell in love on the under moonlight skies with you. I think I'll picture us here with the waves, the ocean's colors. Halo Kak, selamat pagi. Izinkan kami meminta waktunya untuk mewawancarai terkait penerapan K3 di perusahaan ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Syifa Isyari dan rekan saya. Nama saya Muhammad Rizky Hamdan. Kami di sini dengan salah satu manajer perusahaan PT Rekayasa Industri, yaitu dengan Kak Dita Amalia. Kak, sebelum kita yang pertama itu perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa sih Kak, kalau boleh tahu ya? Oke. Jadi PT Rekayasa Industri, atau kalau di luaran itu terkenal dengan sebutannya Rekin, itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor, engineering, procurement, construction. Jadi kami itu kayak bikin pabrik. Jadi kalau kayak teman-teman lihat pabrik pupuk, pabrik gas, pabrik minyak, itu kami bergerak dalam bidang itu, membangun. Jadi mulai dari bikin desainnya, membeli peralatannya, sampai membangun konstruksi pabriknya di lapangan. Gitu ya. Kalau boleh tahu juga, ini perusahaannya udah lama atau baru Kak? Sudah lama, sudah berapa ya, 43 tahun berarti, karena dari 12 Agustus 1981. Kalau boleh tahu juga nih Kak, kan Kak Dita ini di divisi K3 kan? Itu ada berapa Orang. banyak ya? Oke, kalau di HSE sendiri saat ini ada sekitar 37 orang. 37 orang ini tersebar di beberapa proyek yang sekarang Rekin jalan. Kayak gitu. Langsung ke intinya aja ya Kak. Yang pertama itu apa yang Kakak ketahui mengenai peran dan tanggung jawab seorang ahli K3 Kak? Oke, sebenarnya ahli K3 ini memiliki peran yang cukup besar ya tanggung jawabnya. Kenapa? Karena khususnya di bidang kami di perusahaan konstruksi ini, teman-teman di lapangan, pekerja-pekerja yang di lapangan itu punya risiko yang tinggi terhadap keselamatan dan kesehatannya mereka di lapangan kan. Nah, kenapa seorang ahli K3 itu diperlukan? Karena ahli K3 ini memiliki peran besar untuk memastikan teman-teman di lapangan itu bisa aman, selamat dalam bekerja gitu. Jadi memastikan sistem K3-nya berjalan, terus memastikan teman-teman tersadarkan atas adanya bahaya dan mereka harus memitigasinya atau mencegah bahaya tersebut bagaimana dan sebagainya gitu.
Kak Dita itu pernah mengalami gitu nggak Kak, kayak kecelakaan kerja atau ngeliat gitu secara Iya. langsung? Jadi kalau di HSE sendiri, teman-teman di HSE itu hampir semuanya memiliki pengalaman, bukan hampir semuanya, sorry, semuanya mengalami mempunyai pengalaman di lapangan. Di proyek itu kebetulan kemarin saya 2,5 tahun di Palembang. Nah, di proyek Palembang itu mengalami sendiri kecelakaan, tidak mengalami sendiri, melihat iya, tapi bukan direkin. Jadi kebetulan kan memang proyek yang di Palembang itu terdiri dari beberapa kontraktor. Itu kejadiannya di kontraktor lain. Bagaimana kondisinya pada saat itu dan bagaimana kacaunya dan bagaimana penanganan selanjutnya itu ya mengalami juga sih prosesnya seperti itu. Selanjutnya ini Kak, kan banyak kalau di perusahaan kontraktor kan kerjanya banyak ya. Nah itu cara mengetahui kepatuhan orang-orang tersebut gimana ya ke keselamatan kerja mereka sendiri-sendiri gitu. Oke. Jadi kepatuhan itu atau implementasi dari sistem K3 sendiri ya di lapangan maupun di korporasi di keseluruhannya Rekin itu kita punya beberapa sistem evaluasi. Ada sistem evaluasi mingguan, sistem evaluasi bulanan, dan sistem evaluasi tahunan baik secara internal maupun eksternal. Untuk sistem evaluasi yang mingguan itu biasanya teman-teman lapangan yang melakukan. Jadi seperti inspeksi atau patrol kalau kami menyebutnya, teman-teman keliling ke lapangan terus melihat kondisi di lapangan seperti apa. Ketika ada ketidaksesuaian atau ketika ada hal-hal yang dirasa tidak aman, ya tentunya teman-teman intervensi dengan cara mendekati pekerjanya, terus menegur pekerjanya, bilang, Pak, mohon digunakan alat pengamannya, misalnya seperti itu, APD, kalau kami nyebutnya APD, APD-nya dan sebagainya. Terus atau juga kalau misalkan ada hal-hal yang ternyata tidak bisa diselesaikan di lapangan, ya tentunya dibawa ke rapat khusus seperti itu. Pada intinya adalah kita memastikan sistem K3-nya bisa berjalan dengan baik. Kalau untuk yang bulanan ada sistem evaluasi secara menyeluruh, kalau kami menyebutnya adalah internal control. Internal control ini evaluasi berdasarkan sistem yang kami anut, sistem manajemen yang kami anut ini kan ada mengacu kepada sistem manajemen K3. Kalau teman-teman tahu kayak berbasiskan PP 50 2012, berbasiskan UU 1 tahun 70, terus ada juga yang internasional ISO 45001 dan ISO 14001. Itu evaluasinya berdasarkan standar itu. Kalau yang tahunan sama, kalau tahunan biasanya teman-teman auditor dari eksternal lah yang melakukan evaluasi di kantor seperti itu. Berjenjang sih ya levelnya, tapi kita pastikan agar tidak ada gap jauh yang membuat sistem manajemen K3 itu tidak bisa berjalan. Jadi sebisa mungkin ketika ada temuan atau ketika ada masalah harus segera diselesaikan. Nah kalau untuk karyawan baru Kak, kalau untuk mereka biar patuh nih terhadap K3 itu gampang nggak terhadap karyawan baru? Oke. Terhadap karyawan baru, kalau teman-teman yang ada di Jakarta mungkin lebih gampang ya, karena kan basicnya mereka knowledge-nya pun lebih tinggi begitu ya, lebih gampang disadarkan, lebih gampang diberikan wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya aspek K3 ini. Tapi beda halnya ketika teman-teman di lapangan nih, kalau ada karyawan baru, kalau teman-teman tahu di lapangan itu kan level pekerja itu ya kadang misalnya sekolahnya cuma sampai SD gitu-gitu ya. Itu yang biasanya kadang agak tricky untuk bisa membuat mereka sadar kalau kami itu menyampaikan sesuatu yang sebenarnya untuk kebaikan mereka juga gitu kan. Jadi biasanya kami ajarkannya atau kami larikannya dengan concern bahwa beliau-beliau ini, bapak-bapak ini tuh sebagai tulang punggung keluarga. Jadi Pak, kalau bekerja di sini itu kan Bapak mau mencari nafkah untuk keluarga gitu ya. Ingat ada anak dan istri yang menunggu di rumah. Biasanya gitu sih. Jadi kita buat pemahamannya lebih sederhana dan lebih mengarah kepada aspek pribadi dari masing-masing pekerja. Biasanya kayak gitu lebih ngena. Beda halnya kalau di Jakarta, teman-teman di Jakarta itu lebih sistemik ya. Misalnya kayak ngejelasin kalau di Rekin itu punya kebijakan HSE loh, Rekin punya sistem manajemen K3 sendiri, ada 16 elemen loh dan sebagainya.
Kalau untuk ini Kak, kalau untuk misalkan kerja lapangan yang bandel dikasih taunya Pak, misalkan kan kalau di lapangan ini misalkan gerah gitu ya, misalkan gerah, terus dia misal menolak pakai APD yang pakai Terus helm itu Kak, dilepas iya gitu gitu. ya. Itu kalau panas itu biasanya diberikan sanksi atau apa Kak? Jadi sebenarnya berjenjang teman-teman. Jadi di kami itu ketika memang dirasa bandel-bandelnya itu udah membahayakan, biasanya kami langsung intervensi. Kalau misalkan udah bandel banget, dia beneran nggak mau pakai, ya tentu kami kasih sanksi. Tapi sanksi pun ada level-levelnya, ada sanksi pertama, kedua, ketiga, sampai kalau yang ketiga ini level paling puncak, di mana yang bersangkutan tidak bisa bekerja lagi di lapangan. Tapi kalau misalkan ternyata pada saat intervensi pertama sudah mau nurut, biasanya berikut-berikutnya kita pantau tuh karyawan yang bersangkutan. Kalau misalkan ternyata attitude-nya dan perilaku terhadap aspek ketiganya semakin baik, biasanya malah kita kasih penghargaan, kasih reward. Mungkin pertanyaan terakhir aja ya Kak langsung. Di perusahaan di sini ada APD-nya nggak Kak? Oh tentu ada. Sebenarnya mungkin kalian udah pernah ke pabrik belum? Belum ya. Kalau APD yang kalian tahu mungkin ya kayak helm, kacamata, earplug gitu ya. Terus masker yang ada cartridge-nya, yang ada filternya, terus baju yang ada reflektornya, terus sarung tangan pun levelnya kan macam-macam, mungkin kalian juga belajar ya. Terus sampai sepatu, itu semuanya ada di sini. In my rose-tinted dreams, wrinkled silk on my sheets. I don't see nobody but you. Boy, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me. Di sini standby, kalau misalkan ada teman-teman Jakarta yang mau ke lapangan, APD-nya dari sini. Tapi kalau misalkan teman-teman yang di lapangan, ya mereka di-provide sendiri sama tim proyek yang ada di lapangan. Tapi APD itu yang perlu dipakai itu yang umumnya adalah yang tadi aku sebutin. Tapi tidak hanya itu sebenarnya, ketika ada risiko-risiko yang lebih tinggi, misalnya kayak mau naik ke ketinggian di lapangan itu, ketinggiannya bukan cuma 10 meter, 20 meter, tapi sampai ratusan meter. Jadi sudah pasti karyawan itu harus ditambah full body harness kayak gitu ya. Terus kita pastiin mereka ada platform dan sebagainya. Terus sarung tangan pun kalau misalkan ada yang kerja pakai benda-benda tajam, tentunya harus pakai yang yang lapisannya itu di dalamnya itu ada karet tebalnya yang proteksinya lebih tebal. Terus ada yang electrical gloves juga seperti itu. Jadi lebih disesuaikan dengan tingkat pekerjaannya. Di lapangan itu lebih kompleks APD. Mungkin ini pertanyaan buat Kak Dita aja ya, nggak terkait K3. Ada nggak sih kayak proyek yang pernah Kak Dita lakuin yang paling besar? Ada di Rekin itu sejarahnya melaksanakan proyek itu adalah proyek Jambaran Tiong Biru di Bojonegoro. Itu proyek selama hidupnya Rekin dari tahun 81, itulah proyek terbesar yang pernah dijalankan oleh Rekin, dan kebetulan saya menjadi bagian di proyek itu pada saat itu. Feelsnya ya ini sih, pengalamannya juga besar ya, karena belum pernah tuh ngalamin di lapangan sampai ada 6.000 orang. Pada saat di Jambaran Tiong Biru itu ada 6.000 orang, jadi kayak kalau ke lapangan itu, dan kebetulan tuh areanya juga memang luas ya, 1 kilo kali 1 kilo ininya, bentuknya kotak, jadi sekitar 10.000 hektar ya kalau saya nggak salah hitung ya. Pokoknya intinya 1 kilo kali 1 kilo areanya, dan itu isinya orang semua, ada 6.000 orang pada saat puncak-puncaknya ya. Pengalamannya banyak sih tentunya, bagaimana memastikan sistem manajemen K3 di situ berjalan dengan baik, lalu juga gimana caranya ngatur nih 6.000 orang dengan sifatnya masing-masing, terus mengontrol bahaya-bahayanya dan sebagainya. Itu challenging juga, tapi ya menjadi pengalaman berharga juga. Itu kalau boleh tahu berapa lama ya Kak proyeknya? Proyeknya berarti dari 2018 sampai 8 tahun. Hampir 8 tahun ya, dari persiapan lah ya. Sampai ini sebenarnya harusnya sudah selesai, tapi ya kalau misal bersih-bersihnya pekerjaan di lapangannya sekitar 6 tahun lah ya, belum sampai persiapan. Jadi sekarang masih kayak tahap pembangunan ya Kak? Apa sudah Udah selesai, udah tapi selesai? sekarang kayak reporting akhir aja. Oh. Bersih-bersih gitu. Iya, jadi kayak
Jadi kan kalau setiap project itu ada apa namanya close out report kalau kami sebutnya. Jadi sekarang teman-teman di project itu sedang menyiapkan close out reportnya itu, tanggung jawaban akhir lah. Mungkin sekian aja wawancara dari kita. Terima kasih ya Kak atas perhatiannya, atas waktunya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama.